Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sista semua ya. Kali ini saya akan melanjutkan kisah misteri yang berjudul Rumah Bekas Tumbal. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita lanjutkan ceritanya. Dalam episode sebelumnya, Pak Hamka menanyakan kepada wanita berwajah rusak itu. Dan wanita berwajah rusak itu pun menceritakan kepada Pak Hamka. Namaku adalah Dini. Usiaku masih terbilang muda, 19 tahun. Namun aku sudah terjun di dunia hitam, dunia pelacuran. Orang tuaku meninggal dalam kecelakaan saat aku masih kecil. Di usia 14 tahun, paman dan bibiku sendiri menjualku kepada seorang germo di kota es demi menutupi hutang-hutang. 5 tahun aku bergelut di dunia malam, entah sudah berapa ratus kali melayani lelaki hidung belang. Aku tak peduli, tubuh dan hatiku mati rasa. Jika kau bertanya harga diri, aku sudah tak punya, yang penting aku tak kelaparan. Beberapa kali juga aku harus menahan sakit dan bolak-balik ke dokter kandungan karena luka-luka pada alat vital. Hingga suatu malam aku melihatnya. Aku menghisap rokokku kuat-kuat sembari duduk menggoda dengan baju minim. Lelaki itu bertubuh gagah, kumis tipis menghiasi wajah tampannya. Kutaksir usianya sekitar 30 tahun. Mungkin ia seperti tertarik padaku lalu datang mendekati. Aku senang-senang saja jika mendapat pelanggan bagus seperti ini. Kami berkenalan tapi perkiraanku salah. Ternyata usianya sudah 42 tahun. Sungguh penampilannya tidak terlihat tua sama sekali. Ya, usia berapapun tak masalah. Toh aku juga pernah melayani kakek-kakek. Dia banyak tersenyum padaku, pandangannya lembut, tidak kurang ajar seperti pelangganku kebanyakan. Dalam hati pun bertanya-tanya, kenapa lelaki sempurna ini malah datang ke tempat seperti ini, seolah bisa membaca pikiranku. Ia pun menjelaskannya, aku diajak rekan bisnisku, kalaupun menolak juga tak enak. Dia tersenyum kembali. Senyum yang sedikit membuat hatiku berdesir. Lalu germoku datang. Pilihan yang bagus, bos. Dini ini memang paling laris. Pelanggannya pun banyak. Hahaha. Entah untuk pertama kali aku tidak suka germoku berkata demikian, terutama di hadapan laki-laki ini. Padahal biasanya dihina atau direndahkan seperti itu pun aku tak peduli. Bukan seperti itu. Jelas lelaki itu. Tiba-tiba germoku menyerahkan sebuah kunci. Ini, kamar 13. Pak Darmo sudah membayar semua biayanya. Itu. Kalau tidak mau, Dini akan aku oper ke pelanggan lain. Dia di sini sudah banyak yang booking. Aku kasih penawaran spesial karena kamu pelanggan baru. Spontan aku menggenggam tangannya dan menggeleng cemas. Duh, jangan biarkan aku pergi dengan pelanggan lain. Mataku seolah berbicara sedemikian padanya. Dengan ragu-ragu lelaki gagah itu akhirnya menerima kunci tersebut. Aku bersorak dalam hati. Kami pun memasuki kamar, sepertinya malam ini akan menjadi seru. Begitulah yang kupikirkan. Namun ternyata salah. Dia tidak menyentuhku sama sekali. Aku sedikit kecewa pada awalnya. Tapi lagi-lagi aku salah. Mengobrol seperti ini lebih menyenangkan daripada yang kukira. Ya, tubuhku bisa beristirahat juga. Dia bilang hanya butuh teman mengobrol. Kulihat wajahnya seperti muram saat menceritakan tentang istrinya. Istrinya yang egois, yang tidak pernah memperdulikan suami dan anak-anaknya. Dasar wanita bodoh, malah menyia-nyiakan lelaki seperti ini. Batinku kesal.
Besok aku boleh datang ke sini lagi gak? Menyenangkan sekali mengobrol denganmu. Bebanku jadi sedikit berkurang. Aku mengerjap senang. Boleh, tentu saja. Tapi kenapa? Siapapun yang menghabiskan waktu bersamaku harus tetap membayar pada Bang Edi Germoku. Oh, soal itu tak usah khawatir. Lelaki itu tersenyum menenangkan. Singkat cerita, lelaki gagah yang ku tahu bernama Harun hampir setiap hari datang. Kami menghabiskan waktu hanya sekedar mengobrol, jalan-jalan dan makan bersama. Dan ia tak pernah menyentuhku. Untuk pertama kali aku merasa begitu dihormati sebagai wanita. Hingga suatu hari ia bilang jatuh cinta padaku dan ingin menikahiku. Namun di bawah tangan, karena tidak mungkin menceritakan istrinya bagaimana nasib anak-anaknya. Awalnya aku bingung, namun karena telanjur mencintainya akhirnya ku iakan. Lalu Harun menebusku dengan harga yang sangat mahal pada Bang Edi. Kami menikah di bawah tangan. Harun mengajakku pindah ke kota K, di mana salah satu bisnisnya juga ada di sana. 1 bulan kemudian aku hamil. Suamiku Harun bahagia sekali mengetahui kabar itu. Semenjak mengetahui berita kehamilanku, Harun jadi lebih sering mengunjungiku. Biasanya hanya 2 minggu sekali, tapi sekarang bisa 3 hari atau paling lama seminggu sekali. Aku tak pernah membayangkan akan bisa hidup bahagia dan senormal ini. Memasuki bulan ke-9 sampai 2 minggu, aku mengalami pembukaan pertama. Kami ke rumah sakit untuk memeriksa kandungan. Dokter bilang mungkin tak sampai 24 jam aku akan melahirkan. Harun sedikit terkejut. Dokter menyuruh rawat inap, namun Harun menolak. Akhirnya kami pulang dengan 1000 pertanyaan di kepalaku. Saat sampai di rumah, ia menyuruh pembantu kami mengemas barang-barangku untuk persiapan kelahiran. Kulihat dia menuju ke pesawat telepon dan menelpon seorang. Aku tak bisa mendengar jelas apa yang dibicarakan, karena tiba-tiba saja kesakitan merasakan kontraksi. Mobil kami melaju menuju keluar kota. Aku terdiam tak ingin melontarkan pertanyaan, melihat ekspresi suamiku yang juga lebih banyak diam. Tibalah kami di sebuah rumah yang ada di pinggiran kota. Waktu itu kecamatan P belum padat sekarang. Rumahnya cukup besar dan memiliki pekarangan yang luas. Di sekelilingnya ditumbuhi pohon mahoni yang cukup rindang. "Ini di mana, Mas?" tanyaku saat menuruni mobil. "Kamu akan melahirkan di sini," jawabnya singkat, seraya menyuruh supir mengangkat seluruh barangku dari bagasi. Di depan rumah ternyata kami sudah disambut beberapa orang. 2 orang berperawakan ibu-ibu dan 3 orang lelaki bertubuh besar seperti preman. Salah satunya memiliki penampilan seperti dukun, memakai baju hitam longgar dengan ikat kepala berwarna senada. Aku semakin curiga. Malamnya aku mengalami kontraksi yang sangat hebat, lebih dari kontraksi sebelum-sebelumnya. Seorang ibu-ibu yang kutaksir bayi sudah mulai memeriksaku. "Sudah waktunya," ucapnya pada Harun. Aku menjerit kesakitan dan menahan tangan suamiku. "Mas, tolong temani, jangan tinggalkan aku sendiri." "Kamu tak sendirian, ada Mbok Ijah dan Bu Yuyun yang menemani," ucapnya singkat. Sekilas aku melihat senyum tipis yang mengerikan di bibirnya. Harun melepas paksa tanganku dari tangannya. Aku menjerit. Pikiranku berkecamuk jadi satu, antara rasa sakit dan bingung. Entahlah, aku harus fokus melahirkan anak ini dengan selamat. Tibalah saatnya yang ditunggu-tunggu. Aku berhasil melahirkan bayi perempuan dengan selamat. Di sisa-sisa tenagaku, Mbok Ijah datang mendekat dan menunjukkan bayiku yang cantik.
Lihatlah sepuas-puasmu sebelum aku membersihkannya, ucap Mbok Ija misterius. Aku mengerutkan kening sejenak, lalu kembali memandang anakku penuh sayang. Tak lama kemudian Mbok Ija mengambil anakku. Aku tak bisa berbuat apa-apa karena tubuhku terasa sangat lemah. Samar-samar kulihat bayi perempuanku dibersihkan dan dimandikan dengan bertabur bunga, lalu dibungkus dengan kain berwarna merah. Harun mulai memasuki ruangan dan mengambil bayiku. Dia memandangku sekilas lalu keluar bersama Mbok Ija dan Bu Yuyun, meninggalkanku begitu saja. Aku benar-benar merasa aneh. Naluriku sebagai ibu menyuruhku untuk bergerak, memeriksa apa yang terjadi. Di sisa-sisa tenaga dan rasa sakit yang luar biasa di selakangan, aku mencoba terbangun dari posisiku. Kulihat sisa darah masih menempel di sekitar kaki dan kasurku, belum dibersihkan sama sekali. Dengan telati aku mencoba berjalan. Langkahku memaksa untuk segera keluar dari kamar. Baru kusadari lampu listrik hanya menerangi kamar tempatku bersalin, sedangkan bagian lain dari seluruh ruangan dan lorong diterangi dengan lilin-lilin saja. Sayup-sayup ku dengar suara bayi menangis. Ku jelajahi setiap sisi ruangan dan memeriksa setiap kamar, hingga akhirnya langkahku terhenti tepat di mana suara bayi menangis itu terdengar lantang. Aku menempelkan daun telinga pada pintu kayu jati di kamar itu, mencuri dengar dengan seksama apa yang ada di baliknya. Terdengar tangis bayi yang tersengal-sengal. Bersamaan dengan itu samar ku dengar orang bergumam. Tidak, bukan bergumam, tapi seolah merapal mantra dengan bahasa Jawa. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa itu suara bayiku? Tanyaku dalam hati. Mas, suara tangis bayi makin kencang. Mas Harun, kamu di dalam bukan? Apa itu suara bayi kita? Karena tak ada respon, aku mencoba membuka engsel pintu namun gagal. Seolah ada yang menahan. Aku yakin bayiku ada di dalam sana. Mas, buka mas. Apa yang kamu lakukan ke bayi kita? Aku mau lihat bayiku, mas. Air mataku merembes. Ada yang salah di dalam sana. Perasaanku benar-benar tidak enak. Aku terus berusaha membuka pintu, bahkan menggedor-gedornya sekuat tenaga. Tak merasa putus asa ku cari sesuatu itu untuk membuka paksa. Aku berjalan menyeret sedikit kaki-kakiku, menelusuri ruang demi ruang meski dengan pandangan sedikit buram. Karena tangis dan pencahayaan temaram, ku usap kedua mataku yang basah. Lalu ku tangkap sepasang kapak yang menempel di dinding sebagai pajangan. Ku seret sebuah kursi menaikinya, mengambilnya berjinjit dengan susah payah karena posisi yang cukup tinggi. Sayup ku dengar suara tangis bayiku yang makin kencang. Ku abaikan rasa sakit di kedua selakangan. Akhirnya aku bisa menggapainya. Meskipun kapak itu hampir terlepas dari genggaman dan hampir mengenai jari kakiku, lagi kupaksa langkah kakiku meski tertatih. Tanpa menunggu sontak, kuayunkan kapak ke gagang pintu. Kuayunkan beberapa kali sekuat tenaga hingga gagang itu hancur dan engselnya terjatuh ke tanah. Ku jatuhkan kapak lalu kudorong tubuhku dengan mudah. Semudah itu pun terbuka, namun beberapa tangan langsung menahanku. Mataku membelalak melihat pemandangan mengerikan di depanku. Apa yang kulihat adalah seluruh ruangan yang ditutupi kain berwarna merah di seluruh dindingnya.
Di salah satu tembok tergantung sebuah kepala kerbau hitam bertanduk besar lengkap dengan sebuah meja yang mana di atasnya ditaruh tupa, pot menyan, keris, bunga, dan lain-lain. Kamar ini sebuah kamar ritual. Bayiku diletakkan di atas pelapah daun pisang di atas sebuah batu berbentuk balok, seperti batu persembahan. Di dekatnya kulihat seorang pria parubaya berpakaian hitam merapalkan sesuatu dari mulutnya. Di sebelah lelaki itu berdiri suamiku sendiri, Harun, memegang parang sembari menatap lekat bayiku. Apa yang akan dilakukan dengan parang itu? Aku memberontak, berteriak berusaha melepaskan diri. Namun yang mengagetkanku, dua lelaki bertubuh besar. Tanganku kalah dengan mereka. Ya, mereka adalah preman yang tadi siang menyambutku. Harun menyerahkan parang pada lelaki berbaju hitam itu. Lelaki yang kuduga adalah seorang dukun mulai mengangkat parang. Tepat di belakangnya kulihat bayangan tinggi hitam besar. Besar sekali hingga tingginya mencapai batas atap rumah. Aku mendongak. Semua terjadi begitu cepat. Parang itu terayun membelah leher bayiku dengan mudah. Kepalanya menggelinding tepat di bawah kakiku. Tubuh kecilnya sempat menggelinjang sepersekian detik hingga tak bergerak lagi. Darah mengucur perlahan keluar dari nadi leher kecil yang terputus itu. Aku berteriak meraung, berharap semua yang kusaksikan ini hanya mimpi. Kulihat Harun menempelkan telapak tangan pada darah bayi yang masih mengalir. Ia pun mengusapkan darah itu ke wajahnya secara perlahan. Aku tak mampu berkata apa-apa. Di saat yang sama sesuatu bergejolak hebat dari lambung. Spontan ku keluarkan semua isi dalam perut. Lalu apa yang kulihat kemudian adalah gelap seluruhnya. Jadi kamu langsung mati saat itu? Belum. Lalu matinya kenapa? Depresi, lalu aku gantung diri. Hihihi. Lalu di mana Harun sekarang? Apa yang terjadi dengannya? Dia masih hidup. Tiba-tiba atmosfer seluruh ruangan turun hingga suhu terendah. Dini menggeram. Cari tahu saja sendiri. Sosok Dini pun berubah makin samar, kemudian menghilang. Pak Hamka menoleh ke sana kemari mencari keberadaannya. Sial, dia melarikan diri rupanya. Helanya kesal. Baiklah, akan saya cari tahu sendiri. Paling tidak saya mendapat sedikit petunjuk, ucapnya pada diri sendiri. Sudah 1 bulan Bu Nuri akhirnya tak pernah ketindihan lagi. Namun bukan berarti gangguan yang lain ikut berhenti. Selain mendapat gangguan tak kasat mata, keluarga Pak Hamka sendiri merasa tak aman dengan lingkungan sekitar. Dikarenakan kompleks perumahan Gang Arjuno saat itu sering terjadi pencurian, serta preman-preman yang berkeliaran di kala malam. Pak Hamka pun memutuskan untuk membangun rumah di belakang toko mebelnya di Kecamatan K. Namun pembangunan juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Tidak mungkin juga membiarkan keluarganya terus-terusan hidup tak tenang. Satu alasan yang cukup kuat membuatnya mencari tahu tentang rumah kosong agar dapat memindahkan para penghuninya yang cukup mengganggu sekitar. Tapi bukan perkara mudah tentu saja. Pak Hamka tak mampu mengatasinya sendiri. Dia butuh bantuan. Di suatu sore Pak Hamka bertemu dengan seorang teman. Teman itu datang dari sebuah perjalanan. Teman yang bersedia memenuhi undangan Pak Hamka jauh-jauh hari sebelumnya. Pak Hamka melambai pada seorang lelaki berusia hampir setengah abad yang tampak menenteng sebuah tas selempeng hitam lusuh. Pak Rusdi namanya.
Pak Hamka mengajaknya masuk ke sebuah warung kopi tak jauh dari rumah. Kali ini ada apa lagi? Tanya Pak Rusdi di sela-sela menikmati hisapan rokoknya. Tampak asap mengepul di sekitar wajah Pak Hamka, namun ia terlihat tak terganggu sama sekali. Aku membutuhkan bantuanmu untuk memindahkan penghuni yang ada di sebelah rumahku, karena sudah mengganggu sekali. Emangnya sulit sampai kamu tidak bisa memindahkan sendiri? Susah, karena bekas tumbal. Ilmuku belum setinggi itu. Pak Rusdi berdecak, lalu menyesap kopi hitamnya sesaat. Alah, pakai saja ilmu sajalah. Dijamin kuat, bahkan bisa menghabisi raja-rajanya juga. Pak Hamka terdiam. Gak mau, Rus. Terlalu sulit. Terlanjur bau darah, resikonya terlalu besar. Iya sih, tapi kalau kamu bisa mengendalikan, bisa sakti sekali. Terus, aku hanya menganggap itu pusaka peninggalan turun-temurun dari nenek moyangku. Tak akan kugunakan, hanya aku rawat saja. Nanti jadinya syirik. Ya, aku bantu. Kayak sama siapa saja. Aku cuma bercanda. Haha. Ya sudah, kasih tahu yang mana rumahnya. Mau aku lihat dulu kondisinya. Jawab Rusdi kemudian. Pak Hamka menyunggingkan seulas senyum. Tak lama kemudian keduanya sampai di depan rumah kosong. Pak Rusdi tampak mendelik menatap rumah tersebut. Sial, kamu kok gak bilang kalau isinya kayak gini? Umpat Rusdi kemudian. Kenapa, Rus? Bau anyirnya terlalu parah. Duh, rumah ini sudah makan tumbal sebanyak apa ya? Bayi semua, jahanam. Loh, kamu langsung kelihatan tumbal bayinya? Ya tahu, sebentar, aku terawang dulu. Setan jenis apa yang makan tumbal-tumbal ini? Rusdi memejamkan mata sejenak. 5 menit kemudian ia kembali membuka kelopak mata dan menghela nafas panjang. Cari tempat yang enak buat ngobrol, Ham. Ya sudah, ayo langsung masuk ke rumahku saja. Ujung mata Rusdi tampak melirik sesuatu. Jangan, balik lagi ke warung kopi saja. Hamka yang tampak mengerti maksud Rusdi mengajak temannya kembali ke warkop. Setelah sampai di warung kopi, Hamka dan Rusdi memilih meja di sisi pojok. Suasana warung kopi yang merangkap jadi warteg itu tampak terlihat lebih sepi dari sebelumnya. Mungkin karena senja makin menenggelamkan diri bersiap digantikan petang. Rusdi kemudian menggumamkan sesuatu. Sudah aman, biar gak ada yang nguping. Hamka tersenyum tipis. Ia sendiri juga menyadari sosok tak kasat mata yang sedari tadi mengikuti mereka. Sosok berwujud seperti tuyul namun berwajah tua yang ada di belakangnya memang sudah tak tampak lagi. Rusdi mulai menceritakan apa yang dilihatnya tadi ketika meraga sukma. Begini, Ham, aku belum menemukan Raja Iblisnya yang makan tumbal. Bersembunyi sepertinya. Belum lagi dihadang sama anak buahnya. Membuatku makin kesulitan. Caranya harus menemukan wadah iblis itu di sana, dikubur di dalam rumah kosong tersebut. Masalahnya, aku tidak tahu dikubur di sebelah mana. Malam ini aku akan melakukan ritual agar berhasil menemukan si wadah ini. Kalau butuh apa-apa, kasih tahu aku, Rus. Aku usahakan untuk mendapatkannya. Rusdi mengangguk pelan. Iya, carikan aku barang-barang ini saja. Pak Rusdi memberitahukan apa-apa yang harus dicarikan Pak Hamka. Pak Rusdi dan Pak Hamka adalah teman seperguruan. Pak Rusdi bisa dibilang orang pintar, namun bukan yang berilmu hitam. Dia memang lebih mendalami ilmu kebatinan daripada Pak Hamka sejak lama.
Sedang Pak Hamka mempelajari ilmu kebatinan hanya sebagai tameng saja, selain karena alma mater pondok juga. Besok aku kabari ya. Terus kamu nanti mau nginep di rumahku atau bagaimana? Rusdi mengibaskan tangan. Enggak lah, aku kan mau melakukan ritualnya. Nanti aku numpang tidur di rumah mertuaku yang dari istri keduaku saja. Setahu Pak Hamka memang rumah salah satu mertua Pak Rusdi juga terletak di Kecamatan P. Keesokan harinya Pak Rusdi sudah bertandang ke rumah Pak Hamka. Tampak Bu Nuri mengantarkan secangkir kopi kepada tamu suaminya, lalu meninggalkan mereka berdua. Ya, hari itu adalah hari libur, karenanya seluruh keluarga Pak Hamka bisa berkumpul di rumah. Ham, masuk ke dalam rumah kosong itu kira-kira bisa atau tidak ya? Mau ngecek langsung nih. Bisa kayaknya, nggak dikunci kok. Kata warga kompleks sudah tidak ada barang-barang apapun lagi di dalamnya. Dibiarkan begitu saja sama yang punya. Ya sudah, ayo langsung ke sana saja. Pak Hamka dan Pak Rusdi berjalan menuju ke rumah kosong. Dibukanya pintu kayu yang sudah ringsek secara perlahan. Hawa pengap nan debu langsung menyeruak ke arah mereka saat masuk ke dalam. Langkah-langkah itu menyusuri tiap sudut ruangan. Tembok putih lusuh yang catnya sudah banyak mengelupas. Sarang laba-laba berwarna pekat di sana-sini. Bahkan di beberapa bagian lantai tembok ditumbuhi tanaman-tanaman liar beserta lumut. Suasana masih siang, namun terlihat lebih gelap di dalam rumah itu. Hawa dingin dan panas berubah-ubah tak menentu, seolah saling bertabrakan. Banyak mata-mata yang memandang tajam keduanya. Beberapa di antaranya seolah sudah bersiaga, bersiap-siap untuk menyerang, namun tertahan karena mempertimbangkan keberadaan kodam yang menyertai mereka. Hingga langkah Rusdi terhenti di sebuah ruangan yang cukup besar di antara ruangan lain. Di sisi dinding beberapa kain berwarna merah yang menempel. Sebagian besar terlihat sobek tak beraturan. Ini ruangannya, ucap Pak Rusdi. Persis seperti yang diceritakan Dini, sahut Pak Hamka. Kamu tahu ya, yaitu Lurus, hantu wanita yang pernah aku tangkap kemarin. Tak lama kemudian sebuah bayangan besar menghantam Pak Rusdi hingga terpental. Pak Hamka mundur menjauhi bayangan dan mendekati posisi di mana Pak Rusdi berada. Sial, ngajak bertarung kamu. Terdengar suara tawa melengking setelahnya. Sosok tinggi besar itu mulai menampakkan diri. Ia berwujud kuntilanak berbaju merah namun setinggi atap. Mundur Ham, aku sendiri saja bisa menghadapi ini, ucap Pak Rusdi saat bangkit kembali. Sungguh di luar dugaan, niat mereka hanya untuk melihat kondisi. Namun tiba-tiba mendapat serangan dadakan begini. Hamka mengangguk, namun tetap bersiaga berjaga-jaga jika terjadi sesuatu di luar kendali. Selanjutnya Pak Rusdi mulai merapal sesuatu di bibirnya bergerak cepat, lalu melakukan gerakan silat di depan sesuatu tak kasat mata. Pertarungan sengit pun tak dapat dihindari. Hal itu hanya bisa dilihat oleh orang yang memiliki kemampuan mata batin. Bahkan Pak Hamka sampai mundur keluar ruangan hanya untuk mengamati. Bulir-bulir keringat mulai mengalir membasahi dahi Pak Rusdi. Rus, kamu gak apa-apa? Tanya Pak Hamka setengah berteriak. Pak Rusdi melambaikan tangan memberi kode baik-baik saja. Entah bagaimana dan apa setelahnya, ia merapalkan mantra dan melakukan gerakan tangan yang seolah menekan sesuatu.
Kuntilanak merah bertubuh tinggi itu tiba-tiba lenyap begitu saja. Sial, malah kabur, padahal kurang sedikit lagi bisa tertangkap. Pak Hamka berjalan cepat menghampiri Pak Rusdi. Bagaimana, Rus? Itu ya rajanya? Awalnya ya kukira itu rajanya, ternyata bukan. Yang tadi bisa disebut kayak patinya. Rajanya licik, gak mau memperlihatkan diri sama sekali. Makanya harus melakukan ritual itu agar bisa menemukan lokasi persembunyiannya. Pak Hamka menepuk pundak temannya perlahan. Ya sudah, Rus, ayo segera keluar dari sini. Paling tidak kita sudah tahu langkah selanjutnya. Pak Hamka mengamati kondisi sekitar. Situasi yang sangat tidak menguntungkan jika mereka diserang tiba-tiba diserang lagi. Mengingat kondisi Rusdi yang sudah kehabisan energi, Pak Hamka sendiri juga tidak mampu menghadapi makhluk sebanyak ini sendirian. Sesaat setelah sampai di depan rumah, keduanya mendengar suara teriakan minta tolong dari dalam. Spontan Pak Hamka langsung berlari menuju arah teriakan. Dilihatnya Bu Nuri dan Lia tampak terduduk mengerumuni sesuatu di lantai. Bu Nuri menangis. Gimana ini, Mas? Tika, Mas. Tika. Dilihatnya Tika terbaring di atas lantai dengan telinga yang mengeluarkan darah. Pak Hamka segera menghampiri, mengecek kondisi Tika dan langsung mengangkat tubuh putrinya. Ayo dek, kita ke rumah sakit. Ada apa ini, Ham? Loh, anakmu? Tanya Pak Rusdi yang ikut menghampiri. Ayo, ikut aku ke rumah sakit dulu, Rus. Pak Hamka tetap berusaha bersikap tenang, meski raut khawatir masih tersirat menghinggapi wajahnya. Dengan bantuan salah satu tetangga yang mau meminjamkan mobil, akhirnya keluarga Pak Hamka berhasil mengantar Tika ke rumah sakit tepat waktu. Tak beberapa lama mereka mendapatkan diagnosis yang cukup mengejutkan dari sang dokter. Maaf, pembuluh nadi di bagian wajah sebelah kanan putri Bapak ada yang pecah dan saraf di dekat telinga kanan sedikit mengalami kerusakan. Lalu bagaimana cara menyembuhkannya? Tanya Pak Hamka yang sudah tak bisa menyembunyikan rasa khawatir lagi. Bapak tenang saja, masih bisa disembuhkan dengan operasi. Namun bukan di sini. Saya akan memberikan rujukan ke rumah sakit baptis di Kota K. Hanya dokter di sana yang bisa melakukan operasi tersebut. Ya, lakukan apa yang terbaik untuk anak saya, Dok. Pak Hamka memberitahukan kondisi Tika pada Bu Nuri. Meski terlihat shock sesaat, Bu Nuri terlihat kembali tenang saat Pak Hamka juga memberitahukan solusinya. Tak lama kemudian Pak Hamka berjalan mendekati Pak Rusdi di ruang tunggu tak jauh dari sana. Rus, ditunda dulu ya. Kondisi anakku masih tidak memungkinkan. Ya, tidak apa-apa, Ham. Kamu yang sabar ya. Nanti kabari lagi kalau memang sudah siap. Sekalian aku carikan hari-harinya untuk proses pemindahan. Setelah menjalani operasi bedah saraf, Tika dirawat intensif di rumah sakit selama beberapa hari. Untunglah operasi berjalan lancar dan kondisi Tika semakin membaik. Namun hasil dari operasi tersebut menimbulkan bekas yang lain di wajah. Tim dokter pun menyarankan operasi plastik untuk menutupi bekas tersebut, di mana jika tidak dilakukan akan benar-benar kelihatan jelas cacatnya. Di zaman itu memang jarang sekali ditemui dokter bedah plastik. Untunglah satu-satunya dokter bedah plastik yang ada di wilayah Kota K terdapat di rumah sakit baptis juga. Jadi Pak Hamka tak perlu repot-repot mencari lagi dokternya. Ya, meskipun membutuhkan biaya yang tak sedikit, segala upaya akan diusahakan demi putrinya.
menjual sebagian petak sawah yang dimiliki pun tak apa. 2 bulan setelahnya, "Yakin sudah siap?" tanya Rusdi dari seberang pesawat telepon. "Ya Rus, lebih cepat selesai lebih baik. Gangguannya lebih parah dari sebelumnya." "Ya jelas saja Ham, kan tempatnya kemarin habis kita usik. Salah satu efeknya jadi anakmu yang kena." Terdengar helaan nafas berat dari seberang. "Ya Rus, tidak apa-apa. Mau bagaimana lagi? Salahku yang salah perhitungan. Kurang berhati-hati, Rus. Kebetulan aku sudah melakukan ritual. Beberapa hari sebelumnya aku sudah dapat harinya. 1 minggu lagi aku akan ke sana. Siapkan saja apa-apa yang ku minta kemarin." "Ya Rus," jawab Pak Hamka kemudian. 1 minggu setelahnya, tepatnya hari Kamis malam Jumat Legi, Pak Rusdi sudah sampai di kediaman Pak Hamka. "Duduk dulu Rus." Rusdi pun menghempaskan diri di atas kursi tamu ruang tengah. "Sebentar ya, aku mau mengantarkan keluargaku ke rumah kakek-kakeknya di dekat-dekat sini." "Yo, santai." Sesaat setelah Pak Hamka meninggalkan Pak Rusdi sendirian, ia merasakan tensi suhu ruangan menjadi reda. Seolah kedatangannya memang sudah diketahui oleh sosok-sosok tak kasat mata yang pernah ditemuinya di rumah kosong. "Berani kamu memperlihatkan diri di depanku sekarang?" gumam Pak Rusdi. Tampak seorang wanita berwajah pucat memakai baju terusan panjang berwarna putih lusuh berdiri kaku tak jauh dari tempatnya berada. Pak Rusdi melirik ke sisi luar. Hanya wanita itu yang berani menampakkan diri sedekat ini. Sedang sosok lain menatapnya dari kejauhan saja. "Kamu yang namanya Dini, wanita yang pernah diceritakan Hamka?" Wanita itu menunduk lalu mengangguk. "Apa maumu? Jangan usir kami. Biarkan kami tetap tinggal di sini." "Ora iso. Lawang kalian sudah ganggu-ganggu kesana kemari, masa tak biarin? Itu urusan kami. Ini rumah kami," bantah Dini. "Saya kasih peringatan sekali lagi. Sebaiknya kalian segera pindah di tempat yang jarang ada manusia. Mau saya pindah atau kalian pindah sendiri? Kalau sampai saya yang pindah, tak lempar kalian sampai ke Segoro Kidul atau Laut Selatan. Mau?" gertak Pak Rusdi. Dini menggeram. "Di sini tempat tinggal kami. Kamu tidak berhak ngusir. Lagi pula kamu hanya manusia rendah. Mana bisa kamu menghadapi yang punya tempat?" "Ya sudah, lihat saja nanti." Samar-samar keberadaan Dini sudah tak terlihat lagi. Tak terasa siang hari begitu cepat terlewati berganti senja. Langit bermegakan oranye mulai menghiasi. Sekelompok burung gereja berjejer rapi, terbang menuju arah pulang. Tampak Pak Hamka mengelilingi rumah kosong, sembari menabur segenggam garam dari sebuah kresek hitam. Tujuannya untuk memberi pagar batas agar makhluk yang ada di dalam tidak melarikan diri, dan makhluk yang berada di luar rumah kosong tidak bisa masuk begitu saja. Kebetulan komplek perumahan sedang sepi saat itu. Jadi tak ada yang akan menanyakan macam-macam apa yang dilakukannya. "Dimulai setelah Isya kan?" tanya Pak Hamka setelah menabur garam lalu menghampiri Pak Rusdi. "Ya." Tepat pukul 8 malam keduanya pun mulai bersiap-siap. Di saat yang sama tiba-tiba terdengar suara gerakan yang cukup keras dari dalam kamar Pak Hamka. "Saya cek dulu ya Rus." Pak Hamka membuka pintu kamar. Ternyata salah satu pintu lemari jatinya terbuka. Tampak sesuatu yang dibungkus kain mori tergeletak di atas lantai. Pak Hamka pun mengambilnya. Di dalamnya ada keris.
Sebuah keris hitam berukuran yang sedang bergetar hebat. Pak Hamka merapalkan doa. Lalu keris itu diam. Ia pun kembali meletakkan ke dalam lemari. Saat berbalik dan akan keluar kamar, benda itu keluar dan terjatuh lagi. Pak Hamka mengembalikan sekali lagi. Hingga sebanyak 3 kali akhirnya ia menghela nafas sembari membawa keris berbungkus kain mori dalam genggaman. Aku membawa ini gak apa-apa ya. Dari tadi keluar terus dari lemari. Kalau tak dibawa pasti bakal buat kerisuan dengan yang lain. Sambil mengeluarkan pusaka tersebut dari bungkus kain mori. Sedikit catatan, maksud dengan membuat kerisuan yang lain adalah membuat onar dengan pusaka-pusaka koleksi dan peninggalan milik Pak Hamka yang lain. Karena tiap pusaka selalu ada isinya. Loh, itu yang mana? Tanya Pak Rusdi. Yang dari Aceh. Pak Rusdi berdecak. Pasalnya energi pusaka yang digenggam Pak Hamka saat ini saling bergesekan dengan kodam dan senjata yang dibawanya. Gesekannya terlalu besar, hanya saja bisa bergejolak sewaktu-waktu. Bisa-bisa mereka sendiri yang kerepotan jika itu terjadi. Seolah bisa membaca raut tak enak Pak Rusdi, Pak Hamka pun menenangkan. Gak bakal tak gawe, Rus. Gak bakal tak copot tekan sarunge. Ya wes, gak apa-apa. Kini mereka sudah berada di ruangan berdinding kain merah. Di dalam rumah kosong. Pak Hamka meletakkan sebuah Petromax di tengah-tengah ruangan sebagai penerangan. Suasana dalam rumah begitu hening dan dingin. Pak Rusdi mengeluarkan barang-barang persiapannya dari dalam tas, mengeluarkan seikat tali putih dan menyerahkannya pada Pak Hamka. Ini ikatkan pada pintu, dari ujung yang satu ke ujung yang lain. Terserah mau diikatkan bagaimana, yang penting tak lepas. Pinta Pak Rusdi. Setelah persiapan selesai, Pak Rusdi berdiri bersedekap, lalu memejamkan mata. Pak Hamka berdiri di belakangnya, melihat punggung Pak Rusdi, mengamati sekitar sambil berjaga-jaga. Pak Rusdi perlahan membuka mata. Angin dingin berhembus pelan menerpa wajahnya. Diamati sekitar, dia berada di atas rumput-rumput ilalang, di tengah lahan yang luas. Di depannya berdiri rimbunan pohon mahoni tinggi, membentuk sebuah hutan. Langit malam begitu kelam, tak menampakkan bulan apalagi bintang. Ini sisi dunia lain. Ia pun mulai melangkahkan kaki menuju ke dalam hutan. Hutan pun begitu hening, tak juga terdengar suara binatang. Pak Rusdi terus berjalan sesuai arahan bisikan yang didengarnya. Entah sudah berapa lama ia berjalan namun tak terasa melelahkan. Hingga akhirnya langkahnya terhenti di depan sebuah gua. Gua itu begitu pekat. Tak gentar Pak Rusdi kembali masuk ke dalamnya. Meski tanpa penerangan karena matanya tetap mampu melihat dalam gelap. Di ujung gua ia melihat seberkas cahaya temaram. Semakin ia mendekat semakin jelas bau anyir yang terhirup masuk ke saluran nafas. Begitu sampai matanya sempat terbelalak. Bagaimana tidak? Di dalamnya terdapat puluhan atau mungkin ratusan bayi berdarah-darah tergeletak begitu saja. Bayi-bayi itu masih bergerak-gerak meski dalam kondisi mengenaskan. Ada yang kepalanya terputus, sebelah tangan atau kakinya hilang, separuh badannya hancur, dan lain sebagainya. Bahkan ada yang masih dalam kondisi bayi teragan atau bayi keguguran, seperti segumpal daging atau kondisi tubuh yang belum sempurna. Perlahan Pak Rusdi melangkah dengan hati-hati melewati kumpulan bayi tergeletak itu.
Suara tangisnya mampu memekakkan telinga. Jadi ini bayi-bayi tumbal itu. Lalu Pak Rusdi sampai di bagian goa yang lain. Di sana ia melihat sekumpulan orang-orang yang dirantai, dibelenggu di bagian leher, tangan, dan kaki. Orang-orang itu pun kondisinya juga mengenaskan. Tak jauh berbeda dari bayi-bayi sebelumnya. Di sana terdapat sebuah singgasana batu yang sangat besar. Berdiri sosok makhluk yang begitu mengerikan. Makhluk itu berkepala kerbau lengkap dengan tanduk hitam yang kokoh, bertubuh manusia. Sosoknya berjenis kelamin laki-laki. Badannya tinggi dan kekar, bertelanjang, namun tak berkelamin. Matanya merah menyala menatap tajam Pak Rusdi. "Kamu yang sudah membabat habis anak buahku." Pak Rusdi terdiam mendengarnya. Ia pun menoleh, beradu pandang dengan seorang lelaki gagah berpakaian perang zaman dulu, yang kini sudah berdiri di sampingnya. Sosok itu adalah kodamnya, yang sudah menjaga keluarganya dari zaman nenek moyang. Rusdi mulai paham, pantas saja sedari tadi dia tak menemukan sosok gaib satupun. Rupanya kodam miliknya sudah menghabisi kroco-kroco penjaga goa makhluk berkepala kerbau ini. Pak Rusdi melepaskan sarung keris yang sedari tadi dipegangnya, lalu menantang makhluk gaib berkepala kerbau yang diketahui bernama Kebo Cemeng. Sorot mata merah itu semakin menyala. Ia pun kembali memanggil anak buahnya yang lain. Perhelatan berdarah tak dapat dielakkan. Pak Rusdi bersama sang kodam mulai menyerang Kebo Cemeng beserta anak buahnya. Di alam nyata Pak Hamka mulai resah menunggu. Sudah 3 jam Pak Rusdi belum membuka mata. Dilihatnya bulir-bulir keringat menetes melewati dahi dan wajah Pak Rusdi. Padahal kondisi ruangan begitu dingin, bahkan semakin membeku, seolah berada di puncak pegunungan di malam hari. Tiba-tiba sesuatu berusaha menggebrak pintu ruangan. Pintu pun terbuka dengan sendirinya. Pak Hamka berbalik. Kuntilanak merah setinggi atap rumah kembali menampakkan diri, berusaha masuk namun terhalang tali putih yang terikat. Pak Hamka membaca doa-doa, membantu menambah pagar gaib sebagai penghalang. Namun sepertinya kuntilanak merah itu sangat murka. Kekuatannya terbilang sangat besar bagi Pak Hamka. Entah sampai berapa lama ia mampu menahan serangan sang kuntilanak merah. Ilmu kebatinannya tak sekuat Pak Rusdi, yang mana masih keturunan asli dari kerajaan Mataram. Tiba-tiba keris yang diikat di punggung di balik punggung bergetar hebat, lalu jatuh dari tempatnya berada. Sesuatu perlahan keluar dari dalam sana. Sebuah kabut tebal yang kemudian berubah menjadi sosok ular raksasa yang memenuhi ruangan. Pak Hamka terkejut bukan main. Ular raksasa itu menganga, menunjukkan taring-taring besar yang tajam. Secepat kilat ular itu melesat melewati Pak Hamka dan menerkam kuntilanak merah. Ular raksasa itu melilit ketat, menelan sang kuntilanak merah secara perlahan, seperti ular biasa yang sedang memangsa korbannya. Pak Hamka tak menyangka bahwa kuntilanak merah itu bisa dikalahkan dengan sangat mudah. Pantas saja Pak Rusdi tadi cukup khawatir saat ia membawa serta pusaka dari Aceh itu. Setelahnya ular itu kembali mendekati Pak Hamka, mengelilingi kedua manusia tersebut. Kepala besarnya mengendus Pak Rusdi lalu berganti ke Pak Hamka kemudian. Pak Hamka tak bisa bergerak, hanya saja tetap membaca doa-doa.
Tak lama kemudian si ular raksasa berubah menjadi kabut dan masuk kembali menjadi sebuah pusaka. Pak Rusdi bisa membalik keadaan. Meski tak mudah, ia berhasil menangkap sang kebo cemeng. Pak Rusdi memejamkan mata, mengonsentrasikan pikiran agar bisa kembali ke dunia manusia. Saat Pak Rusdi membuka kembali mata, ia langsung berteriak pada Pak Hamka. "Ham, cepat ambilkan sarung keris itu." Tunjuknya pada sebuah sarung keris yang terbuat dari kayu berukir, yang diletakkan di atas wadah yang sudah ditaburi bunga 7 rupa. Pak Hamka yang masih dalam keadaan shock segera membalikkan kesadaran, bergegas menyerahkan sarung keris tersebut pada temannya. Sambil merapalkan sebuah mantra, Pak Rusdi menarik sesuatu tak kasat mata dan memasukkannya ke dalam sarung keris berukir. Tak lama setelahnya sebuah keris yang panjangnya 48 cm sudah ada begitu saja. Di tengah genggamannya terdapat sebuah batu berwarna merah. Pak Hamka masih takjub dengan peristiwa itu. Mana wadahnya?" tanya Pak Hamka kemudian. Ia tiba-tiba teringat dengan wadah yang dimaksud Pak Rusdi. "Ya ini wadahnya. Wujud keris ini sendirilah sang wadah." Tiba-tiba kornea mata Pak Rusdi menangkap sebuah pusaka yang tergeletak di atas lantai. "Loh, barang itu kok tiba-tiba di situ?" tanya Pak Rusdi kemudian. Tentu saja Pak Hamka tidak bercerita, menyembunyikan bagian ular raksasa yang tadi mengendus mereka. Pak Rusdi menggelengkan kepala mendengarnya. "Cuk, untung saja tak membuat keributan saat aku sedang mencari wadah tadi." Pak Hamka tersenyum tipis. "Ayo, kita pindahkan para penghuni rumah kosong ini ke tempat lain. Kamu maunya dipindah kemana?" "Dipindah ke lokasi C saja," jawab Pak Hamka mantap. Pak Hamka memang sudah mengevakuasi lokasi yang cocok untuk pemindahan dari jauh-jauh hari. "Oh, nggak apa-apa ya kalau dipindah ke situ?" tanya Pak Rusdi memastikan. "Iya, nggak apa-apa. Ntar dulu Ham, aku mau ngambil nafas dulu. Badanku rasanya masih lemas," jawab Pak Rusdi sembari melambaikan tangan. Setelah proses pemindahan penghuni lama selesai, keduanya kembali ke rumah Pak Hamka. "Ini Rus, diminum dulu kopinya," saji Pak Hamka pada Pak Rusdi yang sedang duduk santai di kursi tengah. Pak Hamka dan Pak Rusdi kembali melanjutkan obrolan. Pak Rusdi mulai menceritakan apa yang dilihat saat menghadapi kebo cemeng tadi, tentang asal-usulnya, yang mana ternyata kebo cemeng adalah mantan abdi dalam Nyi Roro Kidul, sang penguasa pantai selatan. Kebo cemeng diusir oleh sang ratu, yang mana hingga akhirnya ia menyesatkan manusia dengan menawarkan bantuan pesugihan. Manusia-manusia yang lupa dan gelap harta dengan jalan pintas akhirnya membuat perjanjian dengan sang makhluk berkepala kerbau itu. Sedari dulu kebo cemeng sangat menyukai bayi-bayi, di mana makhluk yang tanpa dosa itu adalah makanan terenak baginya. Akibat dari banyaknya manusia yang mempersembahkan tumbal, kebo cemeng pun semakin menjadi kuat. Jikalau bukan karena kodam Pak Rusdi yang membantu, bisa jadi Pak Rusdi hanya tinggal menjadi nama. Darah keturunan Mataram yang dimiliki Pak Rusdi masih memiliki hubungan kuat dengan Nyi Roro Kidul. Satu alasan lain, yang mana kebo cemeng akhirnya bisa kalah dari Pak Rusdi. Pak Rusdi juga menceritakan tentang sosok yang mirip Harun, suami dari hantu wanita bernama Dini. Ia terikat dengan rantai dan kondisi tanpa bola mata.
Cara kerja pesugihan dari Kebo Cemeng itu mengikat hingga 7 turunan. Di keturunan yang ke-7 mereka harus memperbarui perjanjian lagi. Jika salah satu keturunan memutuskan kerjasama, maka kematian adalah tebusannya. Jika mereka meneruskan kembali perjanjian, maka keturunan selanjutnya yang harus terus menerima petaka. Pesugihan dari Kebo Cemeng tak hanya membuat kaya raya, tapi juga membuat sang pemilik perjanjian menjadi terlihat selalu mudah dan mudah menarik perhatian orang sekitarnya. Diduga Harun adalah keturunan yang ke-7 yang juga memutus perjanjian dengan sang Kebo Cemeng. Itulah mengapa akhirnya ia berakhir menjadi budak sang iblis peminta tumbal. Manusia-manusia yang sudah membuat perjanjian dengan sang iblis meskipun telah tiada akan berakhir menjadi budak. Entah itu korin atau memang jiwanya. Ada yang bilang mereka tak benar-benar mati. Entahlah, hanya Tuhan yang tahu. Keris Kebo Cemeng ini tak bawa ya, Ham? Saya amankan biar tak ada korban lagi. Bawa saja, Rus, jawab Pak Hamka lega. Di akhir tahun 80-an, tepatnya tahun 1989, Pak Hamka beserta keluarga memutuskan menjual rumah sebelah rumah kosong tersebut dan berpindah ke rumah baru yang sudah dibangun yang terletak di Kecamatan K. Rumah itu akhirnya dibeli oleh seseorang pensiunan polisi. Pak Hamka menyerahkan sebuah kunci pada seorang lelaki tua bertubuh tinggi di hadapannya. "Semoga Bapak suka dengan rumahnya," ucap Pak Hamka ramah. Sebelum memasuki mobil pick-up yang mengangkut barang-barang pindah terakhir miliknya, Pak Hamka berdiri menatap rumah kosong itu sekali lagi. Matanya menyipit saat mendapati seorang wanita berbaju putih, seperti menimang-nimang seorang bayi. Wanita berwajah pucat itu memandang Pak Hamka sembari tersenyum datar. Di belakangnya tampak sosok-sosok tak kasat mata lain juga berseliweran. Pak Hamka menghela nafas panjang. Ya, mereka adalah penghuni lama yang telah kembali lagi, meski sudah dipindahkan. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Rumah Bekas Tumbal. Semoga video kali ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua, agar kita tidak melakukan pesugihan. Tentunya kalian pasti tahu kalau pesugihan itu jelas bertentangan dengan ajaran agama. Dan barang siapa yang melakukan pesugihan akan menanggung akibatnya sendiri. Semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal yang musyrik. Dan semoga pula kita selalu dalam lindungannya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.